Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi di channel ini bersama saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan contoh soal SKB CPNS tahun 2020 untuk kawan-kawan yang mengambil bidang kependidikan, baik itu guru mapel ataupun guru SD. Jadi, saya sudah merangkum kurang lebih 20 soal untuk kawan-kawan sekalian yang lulus tahap SKB CPNS 2020 khusus untuk formasi guru, baik itu guru mapel atau guru SD gitu ya. Nah, jadi nanti saya akan membacakan soal dan opsi jawabannya, kemudian saya bakal memberikan waktu 5 detik. Iyalah, kurang lebih 5 detik lah gitu, karena kan untuk tes belajar aja. Jadi sebelum 5 detik kawan udah cari jawabannya gitu. Sekedar untuk latihan aja gitu ya. Nah, sebelumnya saya udah ngerangkum ini dari berbagai sumber, baik dari buku yang ini yang saya pakai. Kemudian saya juga udah mencari di website online gitu, dan saya juga udah meminta ke guru-guru tempat saya bekerja karena mereka punya soft copy-nya gitu dari pelatihan-pelatihan mereka. Nah, jadi untuk contoh soal ini mungkin belum tentu keluar gitu, tapi minimal mendekati sesuai dengan kisi-kisi SKB nanti buat kawan-kawan sekalian. Oke ya. Jadi sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share ke kawan-kawan kalian yang lulus SKB CPNS. Oke, sebelum kita mulai, intro dulu. Oke, jadi siapkan kawan-kawan ya. Seperti yang bilang tadi, saya akan bacakan soal, kemudian saya akan bacakan juga opsi jawabannya, kemudian kawan-kawan beri waktu 5 detik untuk menjawabnya. Oke ya, kita mulai soal nomor 1. Soal nomor 1. Belajar menurut Bell Gradler adalah proses manusia untuk memperoleh kemampuan, keterampilan, dan sikap yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Proses belajar ini berlangsung A. Pada saat seseorang sedang bersekolah, B. Dari bayi sampai tua, C. Pada waktu siswa sudah siap, dan D. Pada waktu seseorang sedang belajar. 5, 4, 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah B. Karena manusia mengalami proses belajar sepanjang hayat. Soal nomor 2. Seseorang anak yang terbiasa disuapi oleh ibunya, pada waktu ibunya meninggal dunia, anak ini tidak mau makan. Kondisi ini disebut extinction atau penghilangan yang dikenal dalam teori A. Classical conditioning dari Pavlov, B. Cognitism dari Thorndike, C. Behaviorism dari Watson, dan D. Operant conditioning dari Skinner. 5, 4, 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah A. Karena dalam teori classical conditioning ada 3 parameter yang salah satunya adalah extinction atau penghilangan, yang artinya apabila penguatan dihentikan, maka respon akan menurun atau menghilang. Sedangkan dalam teori belajar cognitivism tidak dikenal istilah extinction atau penghilangan. Dalam teori belajar behaviorism tidak ada proses penghilangan dalam pembelajaran. Dan dalam teori belajar operant conditioning tidak dikenal istilah extinction. Oke, lanjut soal nomor 3. Pada dasarnya, teori belajar behavioristik sangat menekankan pada A. Proses belajar, B. Perkembangan siswa, C. Hasil belajar, dan D. Kepandaian siswa. 5, 4, 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah B.
Karena dalam teori belajar behavioristik yang ditekankan adalah perubahan perilaku. Dalam teori belajar behavioristik yang ditekankan bukan proses belajarnya, dan juga bukan hasil belajarnya yang ditekankan, dan bukan kepandaian siswa yang ditekankan. Kita lanjut. Soal nomor 4. Proses lupa pada diri seseorang menurut Guthrie terjadi secara A. Tiba-tiba, B. Tidak terkendali, C. Bertahap, dan D. Terkendali. 5, 4, 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah C. Karena proses lupa dalam diri seseorang mengalami beberapa tahapan. Soal nomor 5. Suatu teori belajar dikembangkan untuk membangun prinsip-prinsip belajar secara ilmiah. Ini merupakan tujuan dari teori belajar. A. Insight, B. Kognitif, C. Conditioning, dan D. Cognitivism. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah B. Karena dengan membangun prinsip-prinsip belajar secara ilmiah, maka akan dihasilkan suatu prosedur yang dapat diterapkan dalam kelas untuk mendapatkan hasil yang produktif. Kita lanjut soal nomor 6. Soal nomor 6. Teori belajar kognitif mempunyai perbedaan yang mendasar dengan teori belajar conditioning is all. Teori belajar kognitif menggunakan pendekatan masa kini. Artinya, A. Mempelajari perilaku manusia dari masa lalu digunakan untuk memprediksi masa depan. B. Mempelajari perilaku manusia untuk masa lalu untuk mengetahui perilaku manusia masa lampau. C. Mempelajari perilaku manusia masa kini untuk keadaan manusia saat ini. D. Mempelajari perilaku manusia masa kini untuk dibandingkan dengan perilaku manusia masa lalu. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah C. Mempelajari perilaku manusia masa kini untuk keadaan manusia saat ini karena pendekatan masa kini merupakan salah satu pendekatan dalam teori belajar kognitif. Soal nomor 7. Penerapan teori belajar Brunner dalam pembelajaran sebaiknya memperhatikan hal berikut ini, kecuali A. Membantu siswa agar dapat melihat adanya hubungan konsep yang satu dengan yang lain. B. Memberikan pertanyaan yang memungkinkan siswa untuk mencari jawabannya. C. Mendiskusikan tentang suatu masalah dengan siswa. Dan D. Mendorong siswa untuk menyampaikan pendapatnya. 5, 4, 3, 2, 1. Dan jawabannya C. Karena hal ini bukan satu hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan teori belajar Brunner dalam pembelajaran. Soal nomor 8. Dalam proses pembelajaran, informasi yang diterima oleh siswa kadang tidak ada hubungannya dengan pengetahuan atau konsep yang dimilikinya. Cara belajar seperti itu disebut dengan A. Belajar bermakna, B. Belajar sendiri, C. Belajar verbal, dan D. Belajar menghafal. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah D. Karena dalam belajar menghafal, informasi baru dapat diterima atau dipelajari siswa tanpa menghubungkannya dengan konsep atau pengetahuan yang sudah ada. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 9. Dari pernyataan di bawah ini, pernyataan manakah yang menunjukkan satu dari 9 tahap pengolahan atau proses kognitif atau disebut dengan fase-fase belajar? A. Sebelum proses pembelajaran berlangsung, diperdengarkan rekaman satu drama sosial kepada siswa. B. Pada waktu mengajar, Pak Wardi mengharuskan siswanya pertanyaan yang B.
Pada waktu mengajar, Pak Wardi mengharuskan siswanya pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang dibahas mengajukan 1. C. Pak Anto mengutamakan kualitas, penetapan, dan kegunaan belajar dalam proses pembelajaran. Dan D. Bu Siska mengharapkan adanya perubahan tingkah laku yang berlainan dari siswanya setelah proses pembelajaran berakhir. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah A. Karena langkah ini adalah salah satu langkah untuk menarik perhatian siswa pada awal kegiatan pembelajaran. Next. Soal nomor 10. Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual adalah equilibrium. Yang dimaksud dengan equilibrium adalah pengaruh sosial, B. Proses pengaturan diri, C. Proses kematangan pribadi, dan D. Lingkungan fisik. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah B. Karena manusia membutuhkan pengaturan diri agar dapat bertumbuh, berkembang, dan berubah sementara untuk menjadi lebih seimbang. Oke, sudah 11 soal. Video masih bakal lanjut. Sebelum kita mulai, jangan lupa sekali lagi mengingatkan tekan tombol subscribe supaya aku makin rajin untuk update soal-soal SKB yang lainnya. Oke? Next. Soal nomor 11. Dalam menerapkan teori belajar sosial, yang dapat dijadikan adalah sebagai berikut, kecuali A. Guru pengajar di kelas, B. Teman satu kelas, C. Pahlawan nasional, dan D. Alumni. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah D. Karena alumni statusnya tidak sama, bukan komunitas, dan tidak sebagai simbol. Next, soal nomor 12. Untuk mendukung agar ketiga elemen pengaturan diri, pemantauan diri, evaluasi diri, dan reaksi diri mempunyai dampak positif dan maksimal pada kemampuan pengaturan diri siswa, maka ada prosedur yang harus dilalui, yaitu sebagai berikut, kecuali A. Penentuan tujuan, B. Tanggung jawab, C. Pemberian insentif, dan D. Penilaian atau evaluasi. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah D. Karena penilaian atau evaluasi merupakan komponen atau elemen dari pengaturan diri. Soal nomor 13. Yang dimaksud dengan multiple intelligence atau kecerdasan majemuk adalah berbagai kemampuan yang dimiliki oleh siswa untuk A. Menjawab pertanyaan, B. Memecahkan masalah, C. Mengembangkan diri, dan D. Mengerjakan tugas. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah B. Karena dengan sejumlah kemampuannya itu, maka anak dapat memecahkan masalahnya sesuai dengan konteksnya. Soal nomor 14. Yang tidak termasuk dalam karakteristik kecerdasan interpersonal adalah A. Mampu bermain dengan kelompok, B. Mampu menjadi pemimpin, C. Mudah berkonsentrasi, D. Peka terhadap teman. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah C. Karena mudah berkonsentrasi tidak termasuk dalam karakteristik kecerdasan interpersonal. Soal nomor 15. Pendidikan merupakan suatu upaya untuk membantu manusia agar mampu hidup sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Hal ini karena pendidikan bersifat A. Humanisasi, B. Individualitas, C. Sosialitas,
dan D. Potensialitas. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah A. Benar, sebab tujuan dari humanisasi adalah upaya memanusiakan manusia. Lanjut, soal nomor 16. Pada dasarnya, upaya pembaharuan pendidikan tertuju pada peningkatan mutu proses dan produk sistem pendidikan nasional. Proses dan produk tersebut terutama tertuju atau tersangkut dalam bidang A. Peningkatan pemerataan kesempatan belajar. B. Pembebasan biaya pendidikan pada pendidikan dasar. C. Cara mengatasi kendala terhadap pelaksanaan inovasi pendidikan. Dan D. Pendemokrasian pendidikan di Indonesia. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah A. Sebab dasar dari upaya pembaharuan pendidikan tertuju pada peningkatan pemerataan kesempatan belajar. Oke, soal nomor 17. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur kemampuan afektif siswa digunakan A. Tes objektif. B. Tes berupa angket. C. Tes kemampuan gerak. D. Tes kemampuan fungsional otot tubuh. 5, 4, 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah B. Karena angket gunanya untuk mengukur skala sikap seseorang. Oke, soal nomor 18. Langkah pertama dalam mencari nilai rata-rata yang tidak dikelompokkan yaitu A. Menjumlahkan skor-skor yang diperoleh. B. Menentukan besarnya jumlah orang dalam kelas. C. Mencari nilai rata-rata dengan pendekatan rumus. Dan D. Menentukan rentang skor terbesar dikurangi skor terkecil. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah A. Karena jumlah skor merupakan pembilang yang harus dibagi. Lanjut, nomor 19. Pada waktu proses pembelajaran, seorang guru sering melontarkan pertanyaan kepada siswanya. Hal ini dilakukan oleh guru sesuai dengan pola dasar pembelajaran yang dikemukakan oleh Jean Piaget, yaitu A. Conditioning of learning. B. Information processing. C. Cognitive development. Dan D. Social learning. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah C. Karena salah satu implikasi dari penerapan teori belajar cognitive development adalah dengan melontarkan pertanyaan kepada siswa. Oke, soal terakhir, nomor 20. Ada tahap-tahap yang harus dilalui guru pada waktu mengembangkan strategi pembelajaran. Salah satunya adalah guru menetapkan atau merumuskan tujuan untuk mengukur keberhasilan dari proses pembelajaran tersebut. Apa yang dilakukan oleh guru tersebut ada pada tahap pengembangan A. Kurikulum. B. Kerangka pembelajaran. C. Sistem. Dan D. Evaluasi. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah A. Karena pada waktu mengembangkan strategi pembelajaran guru sudah harus tahu tujuan apa yang akan dicapai. Pada tahap ini, guru tidak harus menetapkan kerangka pembelajaran. Untuk menyusun strategi pembelajaran tidak perlu sistem, dan evaluasi tidak diperlukan dalam menyusun strategi pembelajaran. Oke ya, jadi selesai. Oke, sekian dan terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menyimak. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian. Jangan lupa share ke kawan-kawan juga yang lain. Dan buat kalian yang mau request, bisa komen di bawah. Soal SKB apa yang kalian mau. Atau kita akan lanjut dengan part selanjutnya. Oke? Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa terus belajar dan berdoa semoga kalian lulus jadi PNS. Dan saya katakan lagi, jangan lupa subscribe. Supaya saya makin banyak
motivasi atau tenaga untuk membuat konten. Oke, karena subscribe kalian nggak rugi. Oke, see you dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.